Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Jessica Iskandar, bantah cabut laporannya. Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak menyambangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jessica Iskandar, Roland E. Putu menyebut, kliennya hadir dalam rangka pemeriksaan lanjutan soal laporan penipuan. Diketahui laporan Jessica telah memasuki babak baru. Roland berujar, kasus tersebut telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dalam kesempatan yang sama, Roland turut memberikan jawaban ihwal potensi berdamai antara Jessica dengan terlapor. Ia mengungkapkan kehadiran kliennya tidak untuk berdamai ataupun untuk mencabut laporannya. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Jessica Iskandar. Udah masuk kuliah, udah masuk sekolah, anak-anak juga udah, si baby juga harus dipikirin gitu kan. Ya kalau anak-anak sih kan punya suami. Kalau saya sendiri itu aja, paling saya tuh kan udah ada rencana planning, kayak misalnya saya kredit rumah, saya udah ada rencana planning bayarnya gimana. Makanya kan kemarin mungkin 2 tahun lalu tuh saya sempat pensiun jadi artis, saya berhenti, saya pindah ke Bali, kan saya tahu saya udah ada yang bisa untuk melunasi cicilan rumah saya gitu. Jadi saya kemarin mikirnya saya bisa muterin uang, kemarin saya mikirnya oh ya dengan cara ini mungkin saya bisa ada sustainable income gitu. Tapi ternyata sekarang kan kenyataannya ini jadi sebuah musibah buat saya gitu. Jadi ya udah rencana saya berantakan gitu. Jadi KPR rumah yang saya harusnya bisa bayarin cicilannya sekarang nggak bisa saya bayarin, cicilannya munggah, bunganya terus jalan gitu. Jadi saya berpikir paling bijaksana ya saya udah pusing masalah ini, saya juga nggak mau pusing masalah cicilan karena cicilannya bukan sebulan 2 bulan tapi bisa bertahun-tahun. Artinya fantastis nggak sih Kak? Ya buat saya fantastis ya, karena sekarang saat ini saya nggak aktif di dunia hiburan. Saya saat ini saya masih ngurus bayi saya baru berapa bulan. Berita selanjutnya, ayah meninggal hampir seperti mendiang suami. Angelina Sondak trauma. Angelina Sondak menjelaskan bahwa meninggalnya sang ayah, yakni Lucky Sondak, nyaris mirip seperti kepergian sang suami, Adji Mas Said. Diketahui Adji Mas Said meninggal dunia dikarenakan serangan jantung pada 5 Februari 2011 lalu. Sementara sang ayah, Lucky Sondak, meninggal dikarenakan serangan jantung pada Minggu 30 Oktober 2022. Wanita yang akrab disapa Angie itu mengaku begitu berat untuk melepas kepergian sang ayah, lantaran teringat saat Adji menghembuskan napas terakhirnya. Angie menyebut sebelum terkena serangan jantung, kondisi kesehatan sang ayah memang sudah menurun dan meminta untuk dirawat di rumah sakit. Angelina Sondak pun tak bisa melawan takdir Tuhan. Ia harus mengikhlaskan sang ayah, yakni Lucky Sondak, untuk pergi selama-lamanya. Berikut wawancara dengan Angelina Sondak. teman yang WA berita tuh semua pasti jadi itu yang selalu kirim berita lah, soal apalah, semua pokoknya itu enak banget. Ntar aku pulang kerja, jadi pasti udah nungguin ya. Jadi kan aku masih tinggal di rumahnya Dedi kan, jadi aku sering juga bersama-sama. Baik Ci, Dedi meninggal sampai ada rasa trauma. Memohon kepada Allah gak lihat lagi. Beratnya karena kan peruntutannya itu hampir mirip ya. Cuman kalau Dedi itu emang udah minta ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit tetap kekeh aku alihin, mau pergi belanja, mau tinggal di hotel, gagal untuk
di rumah sakit. Prosesnya sakratul mautnya juga hampir sama dengan Mas Aji. Jadi ketika sakratul mautnya Dedi, saya udah nggak bisa gimana, saya jatuh karena saya meninggal sama seperti kejadiannya ketika saya harus melepas Mas Aji. Jadi alhamdulillah saya melepas Mas Aji ke tangan aku juga melepas ayah saya ke tangannya aku. Pemandangan itu. Berita selanjutnya, jadi istri Kapolres Uut Permatasari akui banyak keluhan di DM Instagramnya. Uut Permatasari kini berstatus sebagai istri dari Tri Gofarudin Pulungan, Kapolres Goa, Sulawesi Selatan. Menjadi istri dari Kapolres Goa, Uut Permatasari mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat di akun Instagram pribadinya. Masyarakat tersebut meminta bantuan Uut untuk menyampaikan permasalahan mereka kepada sang suami. Akan tetapi pelantun lagu Sinden Panggung itu mengatakan tak bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Uut Permatasari mengatakan bahwa pesannya di Instagram akan mendadak ramai apabila terjadi kasus di daerah tempat sang suami menjabat sebagai Kapolres. Uut Permatasari kini berstatus sebagai istri dari Tri Gofarudin Pulungan. Berikut wawancara dengan Uut Permatasari. Saya tidak perlu mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar. Artinya di sini garis besar bahwa tidak mau berusaha orang lain, tidak mau membuat statement yang nggak ada yang merugikan orang lain. Artinya seperti itu. Jadi saya hanya fokus, saya mendoakan suami saya agar bisa diberi keselamatan, kesehatan, dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah dari Allah, tugasnya sebagai abdi negara. Dan sebaliknya saya juga begitu, saya sebagai istri yang mengabdi sama suami, jadi memberikan yang terbaik dengan kekurangan saya, karena saya banyak kurangnya dibandingkan lebihnya gitu kan, karena ketidaksempurnaan diri saya gitu, seperti itu. Jadi saya selalu berkata bahwa saya kan memang orangnya tidak bisa dibikin kamuflase gitu, artinya ya saya ya begini ini gitu loh, mau jadi apa, nanti diangkat derajatnya sama Gusti Allah, mau jadi seperti apa, ya saya seperti ini gitu loh. Gak bisa saya misalnya dikasih sedikit tinggi derajatnya langsung berulang, bergaya, gak bisa, karena memang saya mau jadi diri saya sendiri, dan saya orang yang sangat simple dan simple. Bukan gak sih Mbak sebagai istri seorang Kapolres dan masih jadi gini, saya nggak pernah ada beban ya, artinya apapun amanah yang diberikan untuk suami saya tidak akan beban. Saya hanya mendoakan. Istri itu mendoakan, memberikan semangat tanpa harus menuntut, itu tugas saya. Cuma kadang-kadang saya di sini kan biasa ada kasus ya di wilayah, di daerah itu, tapi saya sering diserbu sama netizen. Saya sering diserbu, misalnya ada seperti apa, pokoknya ada masalah apa itu selalu Mbak Ut tolong dia disampaikan ke Pak Kapolres begini. Mbak Ut kenapa sih ini kok belum ditangani, Mbak Ut kan ini, tapi mohon maaf, saya tidak akan menjawab karena itu bukan kapasitas saya, seperti itu ya. Jadi itu bukan kapasitas saya, jadi saya nggak berani jawab. DM saya penuh banget kalau lagi ada masalah apa gitu ya. Maksudnya masalah itu artinya misalnya ada perampokan, ada misalnya ada yang ditusuk, apa ada pemukulan gitu. Pasti DM ini gimana Mbak Ut, ini bagaimana ini. Nah kan saya nggak jawab gitu kan, karena memang bukan kapasitas. Berita selanjutnya, super sibuk Putri Tanjung punya trik jitu untuk me time. Di tengah aktivitasnya yang sangat padat, pengusaha muda Putri Tanjung memiliki caranya tersendiri untuk me time atau meluangkan waktu sejenak bagi diri sendiri. Putri Tanjung mengaku sangat peduli akan kesehatan sehingga ia menjadikan istirahat dan tidur sebagai salah satu bentuk me time. Selain itu, wanita kelahiran 22 September 1996 tersebut juga selalu meluangkan waktu untuk mengonsumsi makanan favorit. Menurutnya, menyantap makanan enak akan membuat diri menjadi bahagia. Lebih lanjut, Putri juga bersyukur memiliki suami yang selalu mendukung karirnya. Dari hal tersebut, ia merasa bisa terus berkarya dan mengembangkan potensinya.
Berikut wawancara dengan Putri Tanjung. Dari mereka dan bangga banget dan mau mensupport apapun yang aku bisa untuk mereka makin bersinar. Kak Mona tadi kan udah menjadi seorang wanita yang sukses di cara karirnya Kak. Udah merasa cukup atau akan mengembangkan lagi? Duh, aku masih jauh banget perjalanannya. Kayaknya aku masih harus banyak belajar, masih harus banyak lagi, belum banyak yang aku lakukan juga, masih banyak banget yang aku bisa lakukan. Jadi ini sebenarnya baru mulai lah Mbak. Jadi aku sekarang senang banget karena opportunity semakin banyak, dengan opportunity dan privilege yang aku punya juga. Aku pikir semoga aku bisa memberikan impact lebih lah gitu, dan semoga salah satunya bisa bekerja sama Lazada dan bikin Women's Fast ini bisa juga berkontribusi juga untuk tips bisnis kan Kak untuk generasi Z, dan gimana sih cara nabungnya biar kita bisa mulai bisnis itu? Oke, yang paling penting sebenarnya kita kalau misalkan soal financial literacy itu penting banget ya. Jadi kita harus mau belajar soal financial literacy karena itu adalah menjadi salah satu key highlight. Nah ya, caranya adalah pastinya harus mencari informasi dan sumber yang tepat. Itu paling penting. Kedua, udah harus terbiasa punya emergency fund. Jadi setiap kita punya tabungan atau apa, ya udah kita harus sudah mulai menyimpan berapa persen dari apa yang kita miliki gitu. Sama yang paling penting adalah mau berinvestasi apapun itu, bisa itu menabung, bisa itu menginvestasi saham atau apa, tapi dengan cara yang benar dan juga mendapatkan informasi juga yang akurat. Oke. Kalau mau mulai bisnis gimana Kak? Kalau seorang Kak Putri goals hidupnya secara personal dan karir itu apa? Goalsnya adalah secara personal ya, secara personal untuk bisa lebih mindful, untuk bisa lebih content, sama untuk bisa punya inner peace, sama mau menjadi manusia yang terus bersyukur, sama yang paling penting bahagia. Sama kalau misalkan di karir, aku pingin terus berkarya sesuai sama value aku, sama kemampuan aku, dan berkolaborasi. Berita selanjutnya, kasus penyekapan yang menyeret nama Dito Mahendra belum ada kepastian. Kasus hukum yang menyeret nama Nindi Ayunda dan Dito Mahendra belum juga menemui titik terang. Padahal kasus tersebut dilaporkan istri dari mantan supir Nindi Ayunda sejak lebih dari 1 tahun lalu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Risi dan Luvino Sijisamura terpantau mendatangi Polres Jakarta Selatan. Yafet Risi pun mengungkapkan maksud kedatangannya terkait kasus yang menyeret nama sang klien, yakni Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Lebih dari 1 tahun berjalan, kasus ini pun dalam status penyidikan. Yafet Risi juga mengungkapkan status hukum kedua kliennya, yakni Nindi Ayunda dan Dito Mahendra dalam kasus tersebut. Seperti diketahui, Nindi Ayunda dilaporkan oleh wanita bernama Rini Diana atas dugaan kasus penyekapan terhadap Sulaiman. Sulaiman sendiri merupakan mantan supir Nindi Ayunda yang juga suami dari Rini Diana. Berikut wawancara dengan Dito Mahendra dan kuasa hukumnya. Dengan logistis ya, dalam penyidikan ini penyidik memandang perlu untuk dilakukan operasi, itu pilihan kami siap untuk datang ke mengikuti konfrontasi tersebut ya. Mbak Nindi sama Bang Dito kenapa nggak hadir hari ini mungkin? Karena sudah ada kuasa hukum. Cukup. Bang, jadi faktanya seperti apa, Bang? Artinya tidak ada dugaan penyekapan, Bang. Oke, sekarang saya tanya, ini udah 1 tahun lebih kan? Betul kan? Iya. Kalau ada atau tidak dilanjutkan, artinya saya katakan tadi ada persoalan misinformasi, data yang tidak cocok, bukti-bukti yang memang masih sangat mudah untuk dibantah. Lagi pula, saya sudah pernah mengatakan, Anda mengalami, katakanlah, peristiwa pidana itu 2 tahun yang lalu. Lalu sekarang tiba-tiba Anda mengaku sebagai korban dan mengaku sebagai sakit kepala, sulalit, atau tidak bisa berpikir, dan seterusnya. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Apakah ada visum et repertumnya? Kalau keterangan psikiater itu tidak menjelaskan apapun terkait dengan tindak pidana itu. Yang kita butuhkan bukan keterangan psikiater, yang kita butuhkan adalah visum yang terkait dengan apa yang dialami oleh korban segera setelah peristiwa pidana itu. Tapi kalau ini sudah 2 tahun kemudian dan tidak ada visum pada saat itu juga, lalu sekarang tiba-tiba mengaku seperti itu,
Bagaimana cara membuktikannya? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.